Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Materi IPS kali ini yaitu, saya harap kalian juga punya bukunya ya, yaitu tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kalian bisa lihat di PowerPoint ini ya. Nah, peta konsep. Tadi Miss sudah bilang materi bab pertama kita yaitu interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Dan yang ketiga, sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Tapi kali ini di pertemuan pertama kita hanya membahas kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Hanya yang ini ya. Nah, interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Tujuannya apa sih tujuan pembelajaran di bab pertama ini? Yaitu dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, dapat mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia, dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya, dapat menjelaskan sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya, dan yang terakhir, dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita lagi sedang membahas ASEAN. Sebelumnya Miss mau tanya, apa sih ASEAN itu? Oke, apa sih ASEAN? Ada yang bisa jawab? Oke, kalian bisa baca di buku kalian ya. ASEAN itu adalah negara yang tergabung dalam wilayah Asia Tenggara. ASEAN juga disingkat sebagai Association of Southeast Asian Countries. Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari benua? Dan yang kedua, ada berapa benua di bumi? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, kalian coba amati gambar berikut. Ya, gambar ini adalah interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya melalui perdagangan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, interaksi ini semakin tinggi, semakin meluas karena teknologi transportasi dan informasi yang semakin maju. Nah, tadi kan ada pertanyaan tuh, apa sih benua dan ada berapa benua di dunia ini? Nah, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya benua itu ada beberapa yang memberikan pendapat bahwa benua di bumi itu ada 7, yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, Australia, Antartika. Ada juga yang bilang bahwa benua itu ada 6, dengan menyatukan Amerika Utara dan Amerika Serikat, sehingga menjadi benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Dan juga ada yang bilang pendapat yang berbeda masih tetap yaitu 6 benua, tapi yang bedanya di sini yaitu dengan menyatukan benua Eropa dan Asia. Tadi benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, kalau pendapat yang ini benua Eropa dan Asia disatukan sehingga menjadi benua Amerika, Afrika, Eurasia, Australia, dan Antartika. Namun, di pembahasan kali ini kita hanya membahas 5 benua. Apa aja 5 benuanya? Yaitu Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Kenapa nggak Antartika 6? Karena yang kita bahas ini adalah benua yang berisi kehidupan. Kalau Antartika itu tidak ada kehidupannya karena dia belahan kutub selatan, yang dimana hanya terdiri dengan daratan es dan dingin sehingga tidak cocok untuk kehidupan. Oke, kita akan bahas kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Kalian bisa baca ya, di sini adalah peta atau peta dunia, yaitu benua Asia. Nah, di sini itu ada Indonesia nih. Kalau kalian tahu ya, ini tuh Indonesia. Bisa dilihat kan gambarnya. Nah, itu gambar Indonesia.
Nah, benua Asia ini isinya negara apa aja sih? Oke, kalian bisa baca di buku kalian di halaman 6. Nah, di benua Asia ini banyak sekali negara. Ada Lebanon, Palestina, Israel, Arab Saudi, Yaman, Sri Lanka, Malaysia, dan banyak lagi, dan termasuk juga Indonesia. Bagaimana sih kondisi geografisnya? Nah, secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, kalian bisa baca ya di layar ini. Ada juga secara geografis benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan. Ada Asia Barat, Timur, Tengah, Tenggara, dan Selatan. Dan juga ada 5 jenis iklim. Iklim tropis, subtropis, kontinental, dan gurun. Kontinental ini adalah di mana negara berpotensi mengeluarkan iklim salju. Itu seperti tadi Korea. Nah, Korea itu termasuk dalam benua Asia. Korea Selatan, Korea Utara, Jepang. Itu ya. Next, benua Amerika. Nah, benua Amerika itu apa aja isi di dalamnya? Negara apa saja? Yaitu dia di situ ada Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Argentina, Chili, Uruguay, dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Nah, ini secara geografisnya dibagi menjadi 3 kawasan dan juga dia memiliki 4 jenis iklim. Beda ya sama Asia tadi ada 5, tapi kalau benua Amerika ini ada 4 jenis iklim. Dan dia juga ada reliefnya ya ini, yakni relief pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi. Yang ketiga, benua Eropa. Nah, di benua Eropa ini ada negara apa saja? Nah, di benua Eropa ini ada negara Finlandia, Skotlandia, Irlandia, Inggris, Belanda, Belgia, dan banyak lainnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada juga secara astronomisnya. Ini kalian bisa baca, dan secara geografis dia dibagi menjadi 4 kawasan, Eropa Timur, Barat, Timur, Selatan. Dan dia ada 3 wilayah, yaitu pegunungan tua, dataran rendah, dan pegunungan lipatan muda. Dan dia di benua Eropa ini bervariasi antara iklim subtropis dan iklim kutub. Next, yang keempat, benua Afrika. Nah, benua Afrika itu negaranya ada negara Aljazair, Chad, Republik Demokratik Kongo, ada Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, dan banyak lainnya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada secara astronomisnya, letak astronomis, secara geografis, dan beriklim. Nah, tadi rata-rata benua Afrika ini beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan paling selatan yang dipengaruhi iklim subtropis. Oke, nanti kalian bisa cari ya, pegunungan Plateau, Rift Valley, sama basin dan dataran pantai itu jenis pegunungan apa sih? Kalian bisa search di Google supaya kalian bisa lebih paham. Dan yang terakhir yaitu benua Australia. Benua Australia itu hanya kecil ya, dia dari benua-benua yang lain. Dia hanya kecil. Dan ini iklimnya yaitu subtropis dan mengalami 4 musim seperti benua yang kedua tadi Amerika, 4 musim. Oke, dan di sini juga dia tidak memiliki banyak pegunungan yang tinggi. Dan termaksud benua ini adalah benua yang paling datar, Australia. Nah, ini ada tugasnya, yaitu tugasnya menjelaskan letak geografis dalam sebuah gambar yang sudah kalian gambar dan direkam. Jadi nanti tugasnya itu kalian gambar dulu sebuah benua, nanti Miss akan kelompokkan. Dimaksud dikelompokkan di sini bukan berarti kalian menggambarnya harus bareng-barengan, enggak ya, tetap menggambarnya sendiri. Namun di sini hanya Miss kelompokkan untuk menentukan kelompok satu misalnya menggambar benua Asia, ya benua Asia aja gitu, dan kelompok yang berikutnya gambar benua apa. Nah, gambar itu kalian nanti lukis atau gambar atau kasih warna
Lalu kalian foto, kirim ke Google Classroom. Nah, setelah kalian sudah gambar itu, kalian jelaskan lagi letak geografisnya yang sudah seperti Miss jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Oke, dan ini ada nama-nama kelompoknya, mohon untuk diperhatikan. Demikian pembelajaran yang bisa Miss kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.